Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ma ba'd. Alhamdulillah kawan-kawan, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Hari ini agenda kita adalah review ya, mereview materi yang sudah kita pelajari dengan saya gitu di mata kuliah Psikologi Komunikasi. Hari ini hanya beberapa teman-teman yang punya kesempatan yang bisa bergabung untuk berdiskusi. Alhamdulillah, nggak masalah. Eh, Mungkin sebelumnya apa kabar kawan-kawan? Alhamdulillah baik Pak. Arfa gimana? Sehat? Udah kangen udah kangen Najla kampus sehat? Pak. Najla ini lebih rajin daripada Kan saya kampus datang ke pingin kampus kita ya. kuliah lagi. Ya, karena dia jaga ruangan gitu ya. Oke, alhamdulillah nggak apa-apa bagi-bagi tugas gitu. Teman-teman harus membagi peran gitu. Ada yang ya semua demi kemajuan institusi kita gitu ya. Mungkin sebelumnya saya mau tanya karena memang perkuliahan sudah selesai lah. Hari ini adalah proses refleksi gitu ya. Refleksi itu adalah sedikit mengevaluasi gitu ya. Mengevaluasi apa yang sudah kita sempat bahas bersama di dalam kelas, baik kita masuk di kelas daring maupun kelas luring gitu. Mungkin saya mau nanya ke Najla ya. Menurut Najla, gimana sih? Ada nggak manfaatnya belajar di mata kuliah Psikologi Komunikasi? Gimana pendapatnya? Pendapat saya, Pak, banyak sih yang saya dapatkan manfaatnya karena udah paham bagaimana kita cara berkomunikasi lawan lawan bicara kita, gitu, Pak. Terima Oke. kasih. Dan Arfa gimana? Arfa, mana menurut pendapat Arfa, ada nggak manfaatnya? Menurut pendapat saya, Pak, mempelajari komunikasi kita dapat em, berbicara dengan lawan bicara kita dengan baik. Gitu aja, Bagi Pak. bidang keilmuan Arfa kira-kira kan karena teman-teman di psikologi ya, kira-kira apa manfaatnya? Manfaatnya mudah untuk untuk berkomunikasi dengan orang yang kita hadapi nanti. Gitu, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Jadi itu meskipun sedikit yang teman-teman dapatkan, tapi itu jelas ya. Dia memang konkret gitu. Ada yang teman-teman rasakan begitu. Daripada saya juga nggak tahu Pak. Nah, Bapak nanya apa? Saya juga nggak tahu saya dapat apa Pak. Nah, ya kan itu jauh lebih konyol gitu. Tapi syukur alhamdulillah teman-teman bisa apa namanya menjelaskan itu. Nah, mungkin hari ini saya akan membahas ya selain kita review beberapa tadi ya manfaat proses perkuliahan ke teman-teman, saya mau review ya, izin saya share screen. Saya akan bahas satu materi yang di awal ya, materi di awal yang sempat saya sampaikan ke teman-teman ya. Itu adalah tentang bisa dilihat, terlihat Bisa Pak. Bisa. ya. Nah, tentang komunikasi nonverbal. Nah, menurut kita semua paham ya. Saya yakin teman-teman udah paham banyak tentang komunikasi nonverbal, bahwa komunikasi nonverbal itu ya merupakan komunikasi yang mendominasi gitu ya. Komunikasi yang mendominasi dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Sejak kita bangun hingga kita tertidur ya,
komunikasi nonverbal mendominasi begitu. Contoh sederhana, ya, contoh sederhana apa? Kalau bagi apa namanya suami istri misalnya ya, begitu dia bangun, ya kan, begitu dia bangun mungkin ketika apa ya, ngoroknya seorang suami itu adalah bahasa nonverbal ya, komunikasi nonverbal yang menyatakan bahwa itu dia capek kayak gitu. Jadi Iya, Pak. betul ya, betul ya. Ya, dengkurnya itu, ngoroknya seorang suami itu bisa diterjemahkan sebagai lelahnya dia. Jadi ketika suami sedang lelah, jadi nggak perlu sebenarnya minta ini, minta itu, ya kan? Nah, nanya ini, nanya itu. Tunggu dulu dia bangun begitu. Dan lain sebagainya itu adalah salah satu contoh sederhana saja sebenarnya kan, yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa komunikasi nonverbal itu mendominasi ya, mendominasi aktivitas kita sehari-hari. Coba kita perhatikan, ya. Apa sebab seseorang selalu gagal menjalin hubungan dengan orang lain? Contoh sederhana, teman-teman yang akan menjadi seorang psikolog, ya, konselor, banyak orang-orang yang di tangannya ada ijazah SP, MC, gitu ya, sarjana psikolog, magister psikolog, tapi dia nggak bisa membuat orang lain nyaman dengan profesi yang dia geluti, begitu. Sehingga apa? Ya kan? Dia nggak mampu membangun karir sebagai seorang psikolog. Itu adalah contoh sederhana. Nah, jadi komunikasi ini, ya, komunikasi ini merupakan keterampilan, gitu, ya, keterampilan ya yang harus dimiliki oleh kita begitu sebagai seorang psikolog, sebagai calon seorang apa MC gitu ya. Apalagi kalau MC pembawa acara, ya. Kalau kita nggak mampu ya membangun apa ya, membangun kata-kata begitu ya, krik-krik gitu ya, orang lain bakal ini apaan nih kayak gitu ya, ini ngomong apa kayak gitu ya. Jawabannya karena mereka tidak memiliki keterampilan menangkap petunjuk nonverbal orang yang berhubungan dengannya. Paham ya? Kawan-kawan, ketika kita melihat angka perceraian kayak gitu ya, angka perceraian di apa ya, di mahkamah syariah misalnya ya. Jadi banyak mungkin ya, banyak mungkin hal-hal yang dapat terjadi begitu yang salah satu penyebab perceraian itu ya banyaknya apa ya, ketidakpahaman. Ya, adanya ketidakpahaman begitu satu sama lain. Padahal kita tahu bahwa ketika seseorang itu memilih untuk ya menikah begitu, teman-teman yang akan jadi psikolog begitu, yang akan mungkin menyelesaikan masalah orang lain yang ada di dalam suatu keluarga, ya, bahwa yang harus diingat bahwa ya, menikah itu adalah menyatukan perbedaan, itu sudah konkret, jelas begitu. Ya nggak mungkin semuanya kita sama sesuai dengan keinginan kita ya. Itu sangat mustahil begitu. Maka ketika orang tidak siap dengan perbedaan, kita yakin bahwa nggak akan lama ya. Jadi hubungan itu tidak akan bertahan lama. Ya, mungkin itu saja, mungkin sedikit poin penting sebenarnya dari komunikasi nonverbal, sedikit pemantik dari saya. Kira-kira kawan-kawan ada yang menanggapi nggak? Kira-kira? Pertanyaan saya adalah, apakah kita juga perlu adanya sebuah kepercayaan diri? Kalau kita bicara komunikasi verbal itu kan kita pasti sudah adalah sedikitnya percaya diri dengan apa yang ingin kita sampaikan. Tapi ketika komunikasi nonverbal itu terhalang oleh sebuah pemikiran, Pak, mengerti nggak ya ini kira-kira gitu kan. Nah, percaya diri kita itu berkurang. Pertanyaannya adalah perlu nggak Pak kita menumbuhkan juga kepercayaan diri itu ketika kita menggunakan komunikasi nonverbal? Ya, itu Pak. Saya tangkap pertanyaannya. Bagaimana Ya, mungkin sikap kita begitu, ya, bahwa kadang-kadang kita terlalu pede, kita anggap orang lain paham dengan bahasa nonverbal yang kita ungkapkan, gunakan. yang kita tunjukkan begitu. Jadi salah satu ya faktor penyebab gagalnya komunikasi itu ya, gagalnya sebuah proses komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, yang harus kita ingat adalah ya perbedaan budaya. Ya, perbedaan budaya itu sangat mendasar. Ya, bagi apa? Betul. Bagi orang di timur ya, budaya kita jauh berbeda dengan orang yang berada di barat begitu ya. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.